warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Untuk pertemuan kali ini, Guru akan membawakan tema diri sendiri. Kita itu diciptakan oleh Allah, dan Allah memberikan semua anggota tubuh kepada kita. Ini banyak manfaatnya dan banyak gunanya. Coba sekarang kita akan bernyanyi bahwa Allah menciptakan seluruh anggota badan, seluruh anggota tubuh kita adalah ciptaan Allah. Aku diriku sendiri, kamu dirimu sendiri. Aku dan kamu sama-sama ciptaan Allah yang maha kuasa. Aku punya mata, kamu juga punya. Aku punya hidung, kamu juga punya. Aku punya mulut, kamu juga punya. Aku dan kamu adalah diri sendiri. Kita lanjut. Bu Guru akan menyebutkan mana saja anggota badan kita. Ini namanya apa ya? Ini namanya mata. Kalau ini namanya apa? Pipi. Kalau ini namanya mulut. Nah, coba Bu Guru mau nyanyi lagi nih. Anggota badan dari mulai di atas kepala, rambut namanya. Yang di atas mata, alis namanya. Di atasnya mulut, hidung namanya. Di atasnya leher, dagu namanya. Yang memakai baju, badan namanya. Yang memakai gelang, tangan namanya. Yang memakai cincin, jari namanya. Yang memakai sepatu, kaki namanya. Itu yang tadi nama-nama anggota tubuh kita. Nah, sekarang fungsi daripada anggota tubuh kita. Mata gunanya untuk melihat. Terus hidung gunanya, fungsinya itu untuk mencium. Nah, kalau mulut ini gunanya untuk berbicara, untuk makan. Nah, itu diantaranya anggota badan dan fungsinya. Juga kaki untuk berjalan. Sekarang kita lanjut. Anggota tubuh kita harus kita jaga. Pertama, kita harus menutup anggota badan yang ada di tubuh kita. Yang kedua, kita harus menjaga kebersihannya. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus mandi, juga harus gosok gigi. Mandi, kita bisa bersih badan kita, terus segar. Terus kalau kita suka gosok gigi, maka gigi kita akan sehat, tidak mudah sakit gigi. Terus yang ketiga, kita harus menjaga tubuh kita dengan berolahraga biar badan kita sehat. Oke, kita lanjut. Untuk anggota
tubuh kita ini namanya tangan. Tangan kita itu ada beberapa jari. Kalau yang ini namanya jari jempol. Kita nyanyi dulu yuk. Ini namanya jari jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Kalau belajar nggak boleh ngumpul. Ih, kok belajar nggak boleh ngumpul? Kalau belajar nggak boleh ngobrol. Jadi kalau belajar harus khusyuk, harus memperhatikan bapak guru atau ibu guru, harus memperhatikan yang sedang mengajar. Nah, itu tadi namanya jari jempol. Kalau ini namanya jari telunjuk. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Kalau belajar nggak boleh ngantuk. Nah, kalau belajar tidak boleh ngantuk, tidak boleh bobo. Nah, kalau kita sedang belajar, bagaimana kalau ngantuk? Berarti kalau mau ke sekolah tidak mandi dulu, itu bisa menyebabkan ngantuk. Kalau kita tidak mau ngantuk di sekolah, makanya kalau mau berangkat ke sekolah, ingat-ingat harus mandi dulu biar tidak ngantuk kalau sedang belajar. Nah, kata jari telunjuk juga kalau belajar tidak boleh ngantuk. Nah, kalau ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Kalau belajar nggak boleh lengah. Nah, kalau belajar tidak boleh lengah, harus khusyuk. Nah, perhatikan Bu Guru, Bapak Guru. Kalau Bu Guru lagi nyanyi, ya kita nyanyi. Kalau Bu Guru lagi berdoa, harus khusyuk berdoa. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh lengah. Nah, itu tadi kata jari tengah. Sekarang kalau ini namanya jari apa ya? Ini namanya jari manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Kalau belajar nggak boleh nangis. Coba kalau kita belajar nggak boleh nangis, mana senyumnya? Kalau nangis, kalau cemberut, nah itu berarti anak yang bagaimana? Kalau pengen jadi anak yang soleh dan soleha, kalau belajar tidak boleh nangis. Nah, di sekolah juga banyak teman-teman. Di sekolah juga ada ibu guru. Di rumah orang tua kita, orang tua anak-anak yang soleh dan solehah bisa mendoakan untuk anak-anaknya. Tetap semangat ya, tidak boleh nangis, harus belajar mandiri di sekolah, belajar mandiri. Nah, kata jari manis, kalau belajar tidak boleh nangis. Terakhir yang paling kecil, ini jari terkecil. Ini namanya jari kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Kalau belajar nggak boleh melengking. Nah, apa itu melengking? Kalau melengking itu ada yang menjerit-jerit di sekolah.
sekolah tidak boleh menjerit-jerit membuat orang lain cemas, membuat ibu guru, bapak guru cemas. Nah, kalau di sekolah tidak boleh terlalu kalau lagi main. Boleh bermain sama teman-teman kalau lagi waktu istirahat. Kalau waktu belajar harus khusyuk, tidak boleh ngantuk, tidak boleh nangis, tidak boleh ngobrol, harus khusyuk kalau sedang belajar. Nah, itu tadi sudah mengetahui bahwa dalam tangan kita itu ada beberapa jari. Jarinya itu ada 5 jari. Ulangi. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Oke. Anak-anak yang soleh dan soleha bisa belajar di rumah. Kata orang tua, tadi bisa belajar sama bu guru lewat video yang bu gurunya itu nyanyi jari telunjuk, jari apalagi? Bukan jari telunjuk, kalau ini namanya jari jempol, ini namanya jari telunjuk, ini namanya jari tengah, yang ini namanya jari manis, yang terkecil jari kelingking. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa mengerti, bisa hafal, bisa tahu apa itu jari tangan, gunanya untuk apa. Nah, kalau tangan kanan kita bisa gunakan untuk makan, untuk minum, untuk menulis. Nah, juga tangan kiri untuk bersuci. Kalau kita habis hajat, habis buang air besar atau buang air kecil, maka kita membersihkannya pakai tangan yang kiri. Tidak boleh pakai tangan kanan, karena tangan kanan itu untuk makan, untuk minum, untuk menulis. Nah, sekarang kita harus bersyukur mempunyai 2 belah tangan kanan, yang satunya lagi tangan kiri. Kita harus bersyukur kepada Allah diberikan anggota tubuh kita dengan sempurna, dari mulai mata, hidung, telinga, mulut, tangan, badan, perut, dan juga kaki. Harus kita syukuri dengan kita belajar sungguh-sungguh memanfaatkan apa yang telah diberikan Allah sama kita. Kita harus tetap semangat dalam belajar. Juga kita harus menjadi anak yang soleh dan solehah. Demikian dari Bu Guru. Mudah-mudahan anak-anak soleh-soleha bisa belajar tetap semangat dan khusyuk dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.